Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat untuk mulai belajar? Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai untuk belajar, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di subtema 4, pembelajaran 5. Pada tema 1, subtema 4, pembelajaran 5, kita akan belajar PPKN, Bahasa Indonesia, dan PJOK. Untuk PPKN itu adalah 1.1, 2.1, 3.1, dan 4.1. Untuk Bahasa Indonesia 3.1, 4.1. Untuk PJOK 3.1 dan 4.1. Kita lanjutkan untuk materi pembelajaran 5. Coba perhatikan di halaman 171. Ayo membaca. Bacalah pengalaman Udin di bawah ini. Olahraga bersama. Warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama. Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan. Di perjalanan menuju lapangan, aku bertemu Made. Aku mengajak Made untuk ikut berolahraga. Namun Made tidak bisa ikut. Made akan mengunjungi pamannya. Tiba di lapangan, sudah banyak anak yang berkumpul. Mereka sedang melakukan pemanasan. Kami berolahraga dengan kompak. Kami senang berolahraga bersama. Nah, itu adalah suatu bacaan. Yang bawah, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai pengalaman yang ditulis Udin. Nah, itu nanti kalian kerjakan sampai halaman 172. Kita lanjutkan di halaman 173. Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan kesatuan. Menjaga kepersatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Tuliskan contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat. Nah, itu di halaman 173. Yang bawah adalah memberi tanda centang pada kolom yang tepat. Apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Kita lanjutkan di halaman 174. Di situ menceritakan pengalamanmu menerapkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila di masyarakat. Kita lanjutkan di halaman 175. Di halaman 175 di situ adalah pembelajaran 6. Sebelum kita mempelajari pembelajaran 6, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 6. Indikator pembelajaran yang akan kita pelajari di tema 6 antara lain PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Untuk PPKN di 1.1, 2.1, 3.1, dan 4.1. Untuk Bahasa Indonesia di 3.1, 4.1. Untuk Matematika di 3.3 dan 4.3. Mari kita menuju ke materi pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 di situ ada suatu bacaan. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkan dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertukar kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Ayo mengamati. Simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo.
JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah meminta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, di sini ada pesan moral yang bisa kita ambil, yaitu bahwa kita harus saling menolong dengan teman, karena saling menolong itu sangat penting. Coba kalian perhatikan, ayo menulis. Di situ ada apa saja yang ingin kamu ketahui tentang dongeng di atas. Tuliskan pertanyaan tentang dongeng yang telah kamu dengar. Nah, kita lanjutkan di halaman 177. Tuliskan kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng. Yang merupakan kalimat penolakan yang mana? Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Di sini hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Coba diperhatikan. Yang pertama ini adalah pemilihan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara atau musyawarah. Yang kedua di sini adalah memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Yang bawah di sini ada bapak-bapak yang sedang bermusyawarah. Yang bawah di sini adalah ibu-ibu yang sedang melaksanakan posyandu. Mereka saling bergotong royong untuk melaksanakan posyandu. Di sini ada Udin yang sedang membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Nah, dari gambar-gambar ini nanti kalian hubungkan mana yang termasuk sila keempat dan mana yang termasuk sila kelima. Di sini tidak perlu kalian tulis atau kalian gambar. Cukup kalian tulis ini adalah gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan gambar 5. Kalau ini kalian tulis di sila keempat, ini ditulis di sila kelima. Kalian perhatikan di halaman 178. Di situ tuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima di masyarakat. Ceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat atau sila kelima di masyarakat. Yang bawah, ayo berlatih. Buatlah soal cerita dengan menyelesaikan di bawah ini. Setelah itu, selesaikan soal cerita buatanmu. Ini nanti kalian membuat soal cerita yang sesuai dengan angka-angka ini. Kita lanjutkan di halaman 179 dengan perintah yang sama. Kalian membuat soal cerita dengan hasil angka-angka di bawah itu atau di halaman 79 itu. Nah, itu semua adalah pelajaran untuk hari ini. Selamat mengerjakan, harus tetap semangat. Jangan lupa setiap kalian keluar rumah, kalian harus memakai masker. Dan setelah kalian keluar rumah, kalian harus cuci tangan dengan pakai sabun dan air mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.